Shalom, salam sehat. Bacaan sekolah sahabat kita hari ini berjudul Gambaran-gambaran lain. Penjelasannya, para sarjana Alkitab telah melihat keserupaan perjanjian antara Israel dengan Allah dan perjanjian yang terjadi di antara kerajaan-kerajaan lain. Paralel ini memang seharusnya tidaklah mengherankan. Tuhan secara sederhana bekerja dengan umatnya dalam satu lingkungan yang mereka bisa mengerti. Pada saat yang sama, ide dari sebuah perjanjian, yaitu sebuah persetujuan yang sah antara dua pihak dengan aturan, syarat, dan ketetapan, bisa kelihatan sangat dingin dan sangat formal. Meskipun elemen-elemen itu harus benar-benar ada, Tuhan adalah Sang Pemberi Hukum. Itu tidak cukup luas untuk mencakup kedalaman dan luasnya jenis hubungan yang Tuhan inginkan dengan umatnya. Oleh karena itu, gambaran-gambaran lain digunakan dalam kitab Ulangan untuk membantu menggambarkan gagasan yang sama sebagai gambaran perjanjian antara Allah dan Israel, tetapi hanya untuk memberikan dimensi tambahan. Bacalah Ulangan 8 ayat 5, Ulangan 14 ayat 1, Ulangan 32 ayat 6, ayat 18 hingga 20. Gambaran apa yang digunakan di sini dan bagaimana gambaran ini membantu untuk menyatakan hubungan yang Allah inginkan dengan umatnya? Dari ayat-ayat tersebut kita mengetahui bagaimana Tuhan ingin agar kita memiliki hubungan yang sangat dekat, bahkan selayaknya hubungan bapa dan anak. Karena kasih Allah yang begitu besar dan berlimpah bagi kita, meskipun dengan status seorang pencipta sebagai oknum pencipta, Ia rindu untuk menjadi Allah, menjadi Bapa bagi kita, bagi angkatan yang bengkok dan tidak setia sekalipun. Bacalah Ulangan 4 ayat 20 dan Ulangan 32 ayat 9. Gambaran apa yang digunakan di sini dan bagaimana juga gambaran ini membantu untuk menyatakan jenis hubungan yang Allah inginkan dengan umatnya? Di sana disampaikan, tetapi bagian Tuhan ialah umatnya, milik yang ditetapkan baginya, di mana Tuhan telah mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir untuk menjadi umat miliknya sendiri. Tuhan selalu memberikan rencana pengharapan yang terbaik bagi umatnya. Dalam setiap kasus selalu ada ide tentang keluarga yang secara ideal haruslah paling dekat, paling erat, dan menjadi satu ikatan yang penuh kasih. Allah selalu menginginkan hubungan seperti ini dengan umatnya. Bahkan sampai pada penolakan mereka yang memalukan terhadap Yesus di waktu penyaliban. Yesus berkata kepada Maria setelah dia dibangkitkan, "Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Dalam Matius 28 ayat 10. Bahkan sebagai Kristus yang dibangkitkan, dia merujuk murid-muridnya sebagai saudara-saudaraku. Dan ini merupakan satu contoh dari cinta dan kasih karunia yang mengalir dari kasih kepada mereka yang sebenarnya tidak layak untuk itu. Itulah inti dari hubungan antara Allah dan manusia yang selalu ada. Kasih karunia dan cinta yang diberikan kepada mereka yang tidak layak untuk menerimanya. Hubungan macam apa yang Anda miliki dengan Allah? Bagaimana Anda bisa memperdalam hubungan itu dan belajar untuk mencintai Dia, sementara pada saat yang sama mengerti kewajiban perjanjian Anda untuk menuruti hukumnya? Mengapa dua ide ini tidak bertentangan, tetapi justru saling melengkapi? Tentunya alasannya karena Allah ingin dekat dengan kita sebagai ciptaannya dengan berbagai bentuk kasih, seperti hubungan antara orang tua dan anak, hubungan antar saudara, bahkan sebagai Allah dan umat yang dikasihi. Ia hadir sebagai Allah sekaligus keluarga terdekat kita. Tentunya kita harus tetap mengingat kewajiban kita untuk terus menuruti perintah Tuhan, hukum-hukumnya, dan mendengarkan suaranya. Mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga,
Bagi kami, Engkau adalah Allah yang mendengar akan setiap pergumulan kami, pendengar yang setia, penolong yang ada setiap waktu, dan menjadi Allah yang mendewasakan kerohanian serta cara kami berpikir. Seiring berjalannya waktu, kami menyadari bahwa setiap masalah, tantangan, dan kesulitan yang kami lalui itu Allah izinkan karena Allah mau mendidik kami sebagai umat yang kuat dan sebagai umat yang harus terus berjuang dan bergantung kepada Tuhan saja. Biarlah kami akan terus memiliki iman percaya kepada Tuhan dan kami rindu untuk setia hingga akhir. Inilah doa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.